Al-Fatihah ila hadratin nabiyina Muhammadin salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa ila arwahi wa immati al-batin mujtahidin wa ila hadratis syekh wa ila hadratis sultanin awliya kutubul bani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasul masyaallah biniyat sholihati lidai ta'ala walamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mengambil barakah kami membaca shalawat dulu. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa dadani amillahi wa ibadih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisalan dalam Al-Quran. Uraian tentang permisalan miskat, pelita, kaca, pohon, minyak, dan api. Untuk menjelaskan itu semua haruslah dikemukakan dua kutub pembahasan yang ruang lingkupnya bisa menjadi amat luas tanpa batas. Oleh sebab itu, aku hanya akan mengisyaratkan kepada keduanya dengan merumuskannya secara ringkas. Nah, ini baiklah saudara-saudara, kita belajar dulu. Ini tentang pembahasan dari buku kitab Al-Miskat Imam Al-Ghazali. Beliau ini memberikan penjelasan bahwa untuk menjelaskan ruang lingkup dari misal-misal seperti miskat, pelita, kaca, pohon, minyak, dan api. Itu mempunyai ruang lingkupnya masing-masing dari 4 istilah nama itu yang amat luas tanpa batas. Oleh sebab itu, aku, kata Imam Ghazali, aku hanya akan mengisyaratkan kepada kedua-duanya dan merumuskannya secara ringkas. Ini kan penjelasan dari Imam Ghazali. Kutub A. Kutub pertama, penjelasan tentang rahasia permisalan atau tamsilan, perumpamaan.
Metodenya, alasan penjelasan ruh berbagai makna atau ide. Dalam acuan permisalan, hubungan persamaan antara keduanya dan inti perbandingan alam sadar. Atau alam kasat mata, alam dunia yang nyata ini, alam dunia yang merupakan material, segala macam misal. Contoh perumpamaan dengan alam malakut atau alam atas. Alam malakut itu kan disebut alam atas, atau boleh juga dinamakan alam malaikat. Itu alam malakut yang daripadanya ruh makna itu turun. Jadi alam atas atau yang daripadanya lah roh makna itu turun. Kutub pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian B, kutub kedua. Kutub kedua mengenai tingkatan inti roh manusiawi dan tingkatan cahayanya. Misalnya, tingkatan cahayanya. Misalnya, atau perumpamaan ayat 35 surat An-Nur. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal itu. Ibnu Mas'ud membaca firman Allah yang disebut sebagai berikut. Masalu nurihi fi qalbil mu'minina kamiskatin fiha. Permisalannya cahayanya dalam hati orang-orang mukmin seperti miskat dan seterusnya. Macam cahaya yang ada dalam hati kita manusia sebagai mukmin itu berpetak-petak seperti miskat itu kan berpetak-petak, ada bagian-bagian macam seperti miskat dan seterusnya. Atau menurut bacaan Ubay bin Ka'ab, masalah nurihi qalbi man amana kamiskatin fiha. Permisalan cahaya hati orang yang beriman
seperti miskat dan seterusnya. Keterangan kutub pertama tentang rahasia permisalan atau tamsil atau dan metodenya, secara metodenya, jadi caranya, ya, cara pemisahan kutub-kutub ini dan tamsil-tamsil ini. Ketahuilah bahwa alam terdiri dari dua bagian. Alam terdiri dari dua bagian. Alam rohani dan alam jasmani. Alam jasmani. Atau bila Anda ingin mendapatkan, Anda sebut sebagai alam indera dan alam akal. Alam indera dan alam akal. Atau bisa pula alam atas. Alam atas itu artinya atau alam tinggi. Alam atas. Alam atas itu artinya alam tinggi. Alam tinggi. Dan alam bawah, ada alam bawah atau alam rendah. Semua itu hampir sama. Yang berbeda hanya istilah-istilahnya saja. Itu yang berbeda, hanya istilah-istilahnya saja. Jika Anda meninjau kedua-duanya itu dari segi eksistensinya masing-masing, Anda akan menyebutnya jasmani dan rohani. Jika meninjaunya dalam kaitannya dengan penglihatan, yang dapat menserap keduanya, Anda akan menyebutnya indrawi dan akli atau akal. Jika meninjaunya dalam hubungan antara arah yang satu dengan lainnya, Anda akan menyebutnya atas dan bawah. Atas dan bawah. Andai kalanya Anda menamakan yang satu alam kenyataan, itu kasat mata. Kalau Anda menamakan yang satu alam kenyataan dan kasat mata, atau alamul wasyahada, alamul mulki wasyahada, itu alam kenyataan, alam kasat mata yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan yang lainnya alam gaib dan alam malakut. Alam malakut itu bisa disebut alamul gaib wal malakut. Alamul gaib wal malakut. Nah, barang siapa memandang kepada berbagai hakikat kata-kata, mungkin sekali ia akan kebingungan disebabkan amat banyak
disebabkan amat banyak, dan ia pun akan mengkhayalkan banyaknya makna yang dikandungnya. Sedangkan orang yang hakikat-hakikat itu telah tersingkap baginya akan menjadikan berbagai makna itu sebagai pokok dan istilah-istilah itu sebagai pelengkap. Sebaliknya orang yang lemah pengetahuannya akan mencari hakikat-hakikat melalui istilah-istilah. Pada kedua pokok ini ditujukan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamsi mukibban ala wajhi man yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Surat Al-Mulk ayat 22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak boleh petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Quran surat 67 ayat 22. Kini setelah mengetahui makna kedua alam itu, ketahuilah bahwa alam malakut yang tinggi adalah alam gaib, sebab ia gaib tak tampak bagi kebanyakan orang. Sedangkan alam indrawi adalah alam syahada, sebab dapat disaksikan oleh mata mereka. Alam indrawi alam yang dapat disaksikan oleh mata. Selain dari itu, alam indrawi adalah sarana pendakian ke alam akal. Jadi alam indrawi adalah sarana pendakian ke alam akal. Seandainya tak ada hubungannya dan kesesuaian antara keduanya, niscaya tertutuplah jalan pendakian ke alam akal. Sekiranya pada hal itu terjadi, maka mustahil orang dapat berjalan menuju hadrat ketuhanan serta penghampiran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun akan berhasil menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun akan berhasil menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebelumnya menginjakkan kakinya di tengah-tengah Hadratul Qudusi. Hadratul Qudusi ini, Hadratul Qudusi asal kata zahira menurut bahasa sebuah ruangan atau lapangan yang terlindung dari sesuatu di luarnya. Hadratul Qudusi dapat diterjemahkan secara majas atau ruang kesucian ilahi. Kira-kira macam itulah dan penafsiran Hadratul Qudusi, ruang kesucian ilahi. Kita lanjutkan. Yang kami maksud dengan itu ialah alam yang jauh meninggi dari pencerapan indera khayal, yang jika Anda meninjaunya secara keseluruhan merupakan atau arena yang tak setuju, atau arena yang tak sesuatu pun masuk ke dalamnya. Itulah yang kami maksudkan dengan Hadratul Aqdus. Sebagaimana kita ada kalanya menamakan ruh manusiawi yang menjadi saluran limpahan kesucian ilahi,
sebagai lembah yang disucikan. Al-Wadi Al-Muqaddas. Al-Wadi Al-Muqaddas, lembah kesucian, lembah yang disucikan, Al-Wadi Al-Muqaddas. Dalam hadrat ini terdapat pula sebagai hadrat yang sebagainya lebih kuat, mengandung makna-makna kesucian daripada lainnya, daripada lain. Meskipun sesungguhnya kata hadrat sudah melingkungi semua tingkatannya, istilah-istilah ini merupakan malapetaka yang tak dapat dicerna oleh akal, terutama bagi orang-orang yang telah tercerahkan mata hatinya. Aku menyadari bahwa kesibukanku sekarang dalam mencoba menguraikan setiap kata atau istilah yang kusebutkan akan menghalangiku untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, hendaknya Anda sendiri bersungguh-sungguh dalam usaha memahami arti istilah-istilah tersebut, sebab aku hendak kembali ke sasaranku yang semula. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pembaca, alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah doa kami dapat membacakan. Semoga Allah memberi rahmat dan berkah bagi kami dan juga bagi saudara yang berkenan di hatinya untuk mengikuti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.